kriminal bersenjata Papua menembak mati 3 warga sipil hingga tewas dan membakar perpustakaan SMA Negeri 1 di Ilaga, Papua pada momentum peringatan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Bagaimana penanganan dan situasi keamanan di Papua? Kami akan membahasnya bersama Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Prabowo yang sudah tersambung secara daring. Selamat siang Pak Ignatius, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama Indonesia Siang TVRI. Pak Ignatius, bisa dijelaskan kronologi penembakan 3 warga sipil di Nduga, Papua Pegunungan, Pak Beni? Ya, selamat siang Mbak Sofia dan pemirsa sekalian. Terkait dengan kejadian di Nduga, Papua, untuk kronologinya saya belum bisa jelaskan karena tidak ada saksi di tempat kejadian perkara dan juga pelakunya kita belum amankan, sehingga belum bisa kita buat kronologi, kita lakukan reka ulang ya. Namun dari laporan yang kami terima, tim patroli keamanan gabungan TNI Polri yang saat itu merespon terkait adanya informasi dari warga masyarakat yang melaporkan adanya 3 warga yang belum kembali. Nah, itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, di mana kendaraan dalam kondisi sudah terbakar dan 3 warga tersebut, warga sipil, dalam kondisi meninggal dunia. Baik Pak Beni, lalu bagaimana penanganan untuk para korban, ya? Apakah sudah dievakuasi dan seperti apa kondisi di sekitar lokasi serangan? Apakah sudah kondusif sementara ini, Pak? Ya, bisa saya jelaskan bahwa ketiga jenazah sudah dievakuasi dari Nduga menuju ke Timika kemarin, 2 kali flight ya, 2 kali penerbangan. Yang pertama adalah jenazah dari Samsul Ahmad di penerbangan pertama pada sekitar pukul 10.30 menggunakan Smart Aviation. Kemudian penerbangan kedua adalah jenazah dari Michael Rumaroken dan Stephen D. White. Kemudian nantinya jenazah dari Samsul Ahmad akan diterbangkan ke kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan kedua jenazah lainnya, yaitu jenazah Michael Rumaroken, hari ini diterbangkan ke pihak M4 dan jenazah Stephen D. White diterbangkan ke Kabupaten Jayapura di Tanah Merah. Dan penerbangannya untuk kedua jenazah tersebut adalah hari ini. Baik Pak Beni, lalu bagaimana selain diduga ini KKB juga melakukan pembakaran di SMA Negeri 1 Ilaga. Apakah ada korban dalam aksi ini dan bagaimana memastikan bahwa situasi kondusif sehingga proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik? Ya, terkait dengan pembakaran gedung perpustakaan di SMA Negeri 1 Ilaga, Kabupaten Puncak, yang terbakar adalah hanya gedung perpustakaan saja, tidak merembet ke ruang mengajar ya, atau ruang kelas. Dan kejadiannya adalah pada hari Kamis, kemarin tanggal 17 Agustus, tidak ada kegiatan atau proses belajar mengajar pada saat itu, atau sedang libur, sehingga tidak ada korban, tidak ada korban ya, di SMA Negeri 1 tersebut. Karena memang tidak ada siapapun, tidak ada, artinya tidak ada orang yang ada di sekolah tersebut. Baik Pak Beni, artinya apakah akan ada pengamanan yang ekstra ketat untuk mengantisipasi supaya menjamin keamanan bagi masyarakat sehingga para siswa bisa belajar? Ya, kami dari pihak aparat keamanan TNI Polri dalam hari ini adalah Polres Polres Nduga dan juga Polres Puncak, didukung oleh Satgas Damai Karten dan juga ada Satgas Damai Nusa dari Brimob. Juga ada satuan-satuan tugas dari TNI yang turut mendukung pengamanan di kedua daerah atau wilayah tersebut. Untuk kegiatannya, kami laksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, baik itu kegiatan patroli, kemudian juga kegiatan lainnya seperti
kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian ataupun orang-orang yang mencurigakan kepada pihak kepolisian. Kita bisa lakukan respon dengan cepat. Kemudian juga kita melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat. Demikian juga kerjasama dengan pemerintah daerah hingga ke kepala-kepala distrik untuk bersama-sama menciptakan stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Baik Pak Beni, aksi KKB ini dilakukan di momen peringatan ke-78 tahun kemerdekaan Indonesia. Tentunya ini sangat disayangkan dan mengganggu stabilitas keamanan dan juga aksi untuk mencari perhatian bagi pemerintah. Bagaimana antisipasi dan juga penanganannya Pak, sehingga aksi-aksi serupa tidak terjadi lagi? Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin TNI Polri untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keamanan. Namun tentunya adanya tindakan kriminalitas yang di luar daripada prediksi dan sifatnya di luar jangkauan dari area pengamanan ya, di luar jangkauan, tentunya kita hanya bisa melakukan respon cepat menuju ke tempat kejadian perkara. Namun semuanya sudah kita lakukan upaya-upaya kepolisian untuk menjamin keamanan selama berlangsungnya peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Bagaimana dengan penambahan pos-pos pengamanan Pak, kerjasama TNI dan Polri, apakah akan ditambah? Untuk saat ini sudah cukup banyak pos-pos yang ada dan kekuatan memang kita membatasi di lokasi-lokasi yang memang merupakan tempat masyarakat atau zona-zona yang didiami oleh masyarakat. Kita jamin keamanan yang baik itu di kampung-kampung maupun di wilayah distrik dan juga kota kabupaten. Kita lebih fokus pada ke sentra-sentra pemukiman warga masyarakat. Baik ya Pak Beni, KKB juga ini terbagi dalam banyak kelompok. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penanganan di sana? Mengingat sampai sekarang ini juga masalah pilot Susi Air Mark Martens ini masih disandra oleh KKB, Pak Beni. Ya, bisa saya jelaskan. Kendala di Papua saat ini yang sedang bergejolak adalah daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah pegunungan yang memiliki kontur sangat terjal dan juga hutan lebat dengan artinya vegetasi di sana sangat lebat ya. Tentunya masyarakat sana, kelompok kriminal bersenjata ini kan mereka adalah juga masyarakat di sana yang sudah terbiasa dengan alamnya. Tentunya ini juga menjadi kendala bagi kami TNI Polri apabila ingin melakukan penegakan hukum pada mereka yang berada di dalam hutan ini tidak mudah. Kita sudah berupaya dengan menggunakan teknologi juga untuk membantu pendeteksian, namun upaya itu kan juga kita perlu kehati-hatian, perhitungan yang cermat sehingga tidak jatuh korban dari TNI Polri. Itu kita tetap lakukan upaya, sedangkan untuk pilot kita tetap lakukan upaya pendekatan bersama dengan pemerintah daerah juga untuk melakukan melakukan dialog, negosiasi, Dan ini juga kita mengharapkan dari siapa saja pihak yang bisa berkomunikasi dengan kelompok Egyanus Wagoya yang memang saat ini mereka masih menutup diri untuk bisa membuka komunikasi terkait upaya bagaimana yang terbaik untuk bisa mengembalikan pilot Susi Air kepada keluarganya. Baik Pak Beni, utamanya kita mengharapkan ini keselamatan bagi masyarakat, warga sipil, dan juga tentunya kerjasama dalam mendukung keamanan semakin kondusif di daerah-daerah rawan konflik yang mana diserang oleh KKB ini. Terima kasih Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ignatius Beni Prabowo sudah bergabung di Klik Indonesia Siang TVRI. Baik, selamat siang.